Kalau untuk yang tidak boleh dikonsumsi untuk diabetes, itu pada yang buah-buahan yang misalnya buah-buahan yang ada kandungan provitamin A, terus ada vitamin C, ada vitamin E, ada vitamin K. Ya. Lalu Nah, sayur katanya dokter ada yang bisa langsung dimakan, ada yang harus dimasak dulu. Itu kenapa dok langsung bisa dimakan dan kenapa harus dimasak dulu? Apa kabarnya Sobat Siva? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selamat datang di Talk Show Sehati. Sehat, tenangkan hati. Tepuk tangannya mana dong teman-teman? Terima kasih. Senang sekali saya Altiara Putri yang akan memandu talk show hari ini. Dan talk show Sehati ini adalah salah satu program televisi persembahan dari RSUD Siti Fatimah Az-Zahra, Sumatera Selatan. Di mana di talk show ini kita akan membahas tentang tips, info kesehatan dan juga mendatangkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Dokter-dokter dari RSUD Siti Fatimah. Baik, untuk hari ini sebelum saya mengundang narasumber hari ini ya, saya mau tahu dulu ini teman-teman dari mana sih? Wow, tepuk tangannya mana dong? Katanya nih Stikes Bina Husada ada yel-yel. Mana nih Stikes Bina Husada yel-yelnya? Bina Husada, yeay! Senang banget teman-teman, terima kasih sudah hadir di studio kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang sayur dan buah bagi kesehatan. Kita akan mengundang, ini dia narasumber kita, Dr. Rizky Putri Ramela. Dokter, silakan. Dokter. Duduk, dokter sudah siap. Kita akan membahas tentang tips kita hari ini tentang info kesehatan juga. Dimana Sobat Siva kita akan membahas tentang sayur dan buah bagi kesehatan. Nah ini dok, kalau kita ngomongin soal sayur dan buah, tapi dokter sehari-hari jadwalnya ada ya di RSUD Siti Fatimah ya? Ada. Jadwalnya kapan aja nih dok? Jadi kita sip-sipan nih Mbak. Oh sip-sipan. Iya, jadi kadang pagi, sore, malam. Tapi standby ya terus ya. Baik, terima kasih dokter. Dokter, ini kita akan membahas tentang tema kita yaitu sayur dan buah bagi kesehatan. Dok, ini yang disebut sayur dan juga buah itu apa aja sih dok? Sayur dan buah itu sayur itu sendiri kan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Lalu kemudian buah itu bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang berbiji. Jadi sayur itu ada dikelompokkan lagi Mbak Tiara. Oh, ada kelompoknya lagi ya dok ya? Ada kelompoknya lagi. Ada yang bisa langsung kita makan, bisa langsung. Nah ada yang perlu diolah terlebih dahulu. Lalu kemudian buah itu bisa juga kita kelompokkan lagi. Jadi ada yang buah yang
munculnya setiap tahun. Contohnya kayak apel, pir, lalu kemudian ada yang musiman. Yang kayak sekarang ini mungkin musim duren, duku, terus rambutan. Nah, itu tadi. Itu ya dok ya, Ya. bedanya sayur dan juga buah. Dok, tadi dokter juga ada kelompoknya di dok, sayur dan juga buah tadi ya dok ya. Ya. Nah sayur katanya dokter ada yang bisa langsung dimakan, ada yang harus dimasak dulu. Itu kenapa dok langsung bisa dimakan dan kenapa harus dimasak dulu? Nah, kalau misalnya langsung dimakan, karena kandungan paling bagus itu ketika dia tidak dimasak. Jadi kita bersihkan dulu ya Mbak Tiara, lalu kemudian kita cuci dengan air bersih, kita hilangkan bakteri dan pestisida, itu bisa kita langsung olah. Contohnya misalnya selada. Selada ya dok, Ya. yang untuk apa dok kalau misalnya kita makan pindang itu ya dok ya? Ya, yang lalap itu Lalapannya ya, timun, kalau kata Palembang. timun, lalu kemudian kemangi, itu kadarnya itu lebih bagus kalau misalnya langsung dimakan dibanding dimasak terlebih dahulu. Nah, ada juga yang sayuran mesti diolah terlebih dahulu, contohnya kayak bayam. Bayam ya dok ya? Ya, bayam kan mesti direbus dulu ya Mbak Tiara. Atau kangkung ditumis terlebih dahulu, itu yang mesti kita olah terlebih dahulu. Cuman pengolahannya itu jangan terlalu lama. Jadi kalau masaknya itu jangan terlalu lama, nanti zat-zat gizinya itu bisa hilang Mbak Tiara. Oh gitu, jadi semua Ya. sayur itu nggak boleh dimasak terlalu lama ya dok Iya, ya? karena menghilangkan zat gizi yang ada di dalam sayur dan mineral. Nah ini juga kita pengen tahu nih, katanya nih dok ya, kita Iya. kan juga pengennya nanya ke dokter Iya. biar lebih jelas gitu dok. Kandungan sayur itu apa aja sih dok untuk kesehatan kita dan kenapa lebih jelasnya nggak boleh dimasak terlalu lama gitu dok? Ya, jadi kandungan sayur itu banyak sekali. Salah satunya itu yang paling penting itu mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral itu contohnya pada pisang aja ya Mbak Tiara. Pisang ada kandungan provitamin A, terus ada vitamin C, ada vitamin E, ada vitamin K. Lalu kemudian untuk mineral ada magnesium, ada kalsium, ada kalium. Jadi itu sangat banyak sekali. Efeknya bagi kesehatan salah satunya banyak juga ya. Menurunkan kolesterol. Menurunkan kolesterol, Iya. dok saya sering kolesterolan, ya ampun itu karena banyak makan daging ya dok ya? Iya, jadi kurang makan sayur dan buah. Oh, Lalu gitu. kemudian menurunkan gula darah dalam tubuh. Gula darah, Iya, diabetes jadi berarti ya iya dok? diabetes. Jadi kalau misalnya untuk pada pasien diabetes itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak Buah dan porsinya. sayur lebih banyak. Iya. Dok kalau misalnya kita ada sakit gitu dok ya kayak diabetes tadi itu untuk sayur dan buahnya ada yang nggak boleh nggak sih untuk dikonsumsi? Kalau untuk yang tidak boleh dikonsumsi untuk diabetes itu pada yang buah-buahan yang misalnya buah-buahan yang manis, kurma itu cenderung manis boleh, tapi porsinya jangan terlalu sering Mbak Tiara. Terus untuk makanan kayak buah-buah yang kaleng ya, yang kemasan, Iya. itu kan udah ditambahin pengawet, terus ditambahin pemanis buatan, itu yang nggak boleh bagi penderita diabetes. Oh itu ya dok Iya, ya. jadi sebenarnya. yang alami. Kita juga harus pilih ya dok ya kalau Heeh. memang sudah ada penderita sakit seperti diabetes dan lain-lain seperti itu. Nah nanti kita akan membahas lagi dan ini luar biasa sekali dok, dokter bisa hadir di sini untuk membahas sayur dan juga buah di talk show Sehati, Sehatkan Hati. Ini kalau ngomongin soal pertanyaan kita nih dok, kalau misalnya kita mengkonsumsi buah dan sayur itu memang harus ya dok ya setiap hari. Iya, jadi kan menurut data riset kesehatan dasar, jadi tahun 2010, jadi 93,6% masyarakat Indonesia itu konsumsi sayur dan buahnya kurang. Oh gitu ya dok ya? Iya, jadi masih banyak yang kurang konsumsi sayur dan buah. Jadi pemerintah menganjurkan melalui Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Itu sebanyak kalau misalnya sayur dan buah setiap hari itu 3-4 porsi, lalu kemudian buah itu 2-3 porsi Mbak Tiara. Kalau misalnya nggak sempet gitu dok ya, kalau misalnya kita jus buahnya atau sayurnya itu kandungannya masih oke nggak dok? Sebenarnya kalau yang di jus itu kandungannya berkurang. Oh iya ya dok Iya. ya. Nah ini banyak yang belum tahu juga nih sobat Siva. Kandungan Ternyata gizi. kalau misalnya udah di jus ya dok ya, Iya. kandungannya berkurang. Itu apa aja dok yang berkurang? Vitamin dan mineral.
Kalau misalnya buah itu bagusnya kan dikonsumsi secara langsung. Iya. Jadi kalau misalnya sudah ada jus apalagi ditambahin gula, itu kandungan vitamin dan mineralnya berkurang Mbak Tiara. Oh gitu. Iya. Jadi yang paling baik itu langsung dikonsumsi ya Langsung Dok ya. dikonsumsi untuk buah-buahan. Kalau untuk sayur ada yang bisa langsung dikonsumsi, ada yang bisa diolah terlebih dahulu. Gitu. Dok, ini juga banyak pertanyaan nih Dok. Udah ada kalau misalnya kita mengkonsumsi seperti apel, itu kalau misalnya langsung sama kulitnya boleh nggak sih Dok? Boleh, justru di dalam kulit itu ada sumber, itu kan apel itu pigmennya merah ya Mbak Tiara, itu kandungan vitamin dan mineral lebih tinggi jika dikonsumsi bersama kulitnya. Karena kita tuh takut Dok, ada lapisan lilinnya itu Dok di apel, itu gimana ya Dok ya? Atau bisa kita makan langsung gitu Dok? Kita bersihin dulu sebelumnya, kan kita cuci pakai air mengalir, lalu kemudian kita hilangkan pestisida, lalu kemudian bakterinya, lalu kemudian bisa kita langsung makan. Oh gitu ya Dok ya, pokoknya dicuci sampai bersih dulu ya Dok ya. Insya Allah ini lilinnya bisa hilang gitu kalau misalnya di apel. Nah, kita akan membahas kembali Dok tentang sayur dan buah bagi kesehatan. Masih bersama dengan Dr. Rizky Putri Ramela di Talkshow Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Jadi masih di Talkshow Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di Talkshow Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Ini segmen kedua kita masih membahas tentang sayur dan buah bagi kesehatan. Tadi kita udah ngobrol santai bersama dengan Dr. Rizky Putri Ramela. Kalau ngomongin soal sayur dan buah itu memang nggak ada habisnya ya Dok ya. Memang penting sekali untuk kesehatan. Dokter tadi abis cobain permen yang ada di ujung sana. Jadi jauh-jauhan deh Dok. Nah Dok, ini banyak juga pertanyaan. Sebenarnya Dok, tomat itu kategorinya sayur atau buah ya Dok ya? Tomat itu dikategorikan sayur Mbak Tiara. Oh sayur ya Dok ya, karena banyak yang bilang ini nih mau beli buah tomat gitu. Ini buah atau sayur gitu, berarti itu sayur ya Dok ya? Iya, itu tergolong sayur tomat. Walaupun berbiji? Iya, walaupun berbiji itu tergolong sayur. Tergolong sayur, baik. Nah ini juga banyak sekali mitos-mitos yang ada gitu Dok. Kalau ngomongin soal sayur dan juga buah, benar nggak sih Dok kalau misalnya kita mengkonsumsi sayur yang banyak, kalau penderita asam urat itu bisa bikin asam urat kita itu makin parah atau kambuh lagi. Itu benar nggak sih Dok mitos-mitosnya? Itu mitos. Itu mitos? Mitos. Jadi sayur yang disalahin, padahal kandungan asam urat yang paling tinggi itu banyak di jero-jeroan Mbak Tiara. Iya, jero-jeroan, lalu kemudian yang kayak daging-daging yang lemak-lemaknya itu justru yang asam urat yang tertinggi itu di sana. Jadi yang disalahin selama ini sayur, padahal bukan. Jadi selama ini masyarakat Indonesia nggak mau konsumsi sayur dan buah karena bikin asam urat tinggi. Padahal kenyataannya enggak. Wah, itu dia. Jadi itu mitos ya. Jadi untuk teman-teman yang orang tuanya itu ada asam urat, jangan takut Bu. Bilangnya untuk makan sayur, tenang aja. Sayur itu tuh baik gitu kan. Karena memang mitosnya gitu ya kan Dok? Mitosnya itu iya, benar banget. Nah Dok, ini mitos atau fakta lagi nih Dok. Kalau ngomongin soal jambu yang ada bijinya itu Dok, gitu. Itu bisa menyembuhkan penyakit DBD. Pasien DBD gitu Dok, itu benar nggak sih Dok? Iya, itu fakta, itu karena jambu itu kaya akan vitamin dan mineral ya Mbak Tiara. Jadi kaya kandungan airnya juga tinggi, seratnya tinggi, jadi itu bisa salah satu metode penyembuhan bagi demam berdarah. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita, lalu kemudian istilahnya kadar airnya yang tinggi tadi. Jadi istilahnya selain minum air, kita bisa makan buah jambu tadi. Buah jambu tadi, karena kan sekarang Dok itu banyak sekali anak-anak juga yang terkena DBD seperti itu Dok. Nah ini kita juga pengen tahu nih Dok, sebagai orang tua, apalagi orang tua yang baru gitu Dok ya, mengenalkan anak di sayur-sayuran itu bagusnya di umur berapa ya Dok?
Jadi pas mulai MPASI, MPASI mulai langsung. 6 bulan, ya bisa kita langsung kenalkan ke mereka ya. Tapi sebaiknya yang makanan yang lunak-lunak terus dulu Mbak Tiara. Kayak misalnya pisang itu kita lunakkan atau labu kita kukus terlebih dahulu, lalu kemudian kita lunakkan ya. Lalu kemudian bisa naik tekstur 8 bulan dia. Kita bisa coba kita potong-potong kecil yang pisang atau semangka, itu baru kita bisa berikan. Memang sih dok, kalau ngomongin soal anak-anak, mereka memang suka kalau misalnya buah gitu Iya. dok ya, karena memang rasanya juga banyak dan juga manis. Yang Manis. paling susah itu tuh sayur dok. Sayur, seperti ya, itu. sayur. Apalagi nih dok ya, banyak juga pertanyaan gimana ya dok supaya anak suka makan sayur atau sayuran yang ada direkomendasiin untuk anak di bawah 3 tahun itu tuh apa dari dokter gitu? Sebenarnya kalau sayuran yang direkomendasikan itu yang bervariasi. Jadi yang misalnya hari ini kita kasih ke anak-anak bisa brokoli, kita kukus, lalu kemudian kita kasih, lalu kemudian besoknya kita kasih yang wortel, kita kukus, bisa, lalu kemudian selanjutnya bisa kalau bayam bisa kita campur ke buburnya, itu bisa, itu kayak akan membantu juga untuk perkembangan otak buat bayi, itu bisa. Dok, kalau misalnya untuk bayi, kita kan pengennya tuh tekstur yang apa ya, lembut gitu Iya, dok. lembut. Padahal sayur itu nggak boleh dok dimasak terlalu lama. Itu Iya. gimana nih dok untuk kandungannya untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak yang baru mulai empasi gitu dok? Ya, kalau misalnya yang tidak boleh didiamkan terlalu lama itu contohnya bayam ya Mbak Tiara ya. Bayam, ya. Ya. Bayam itu kalau misalnya setelah dimasak itu 7 jam setelahnya atau 6 jam setelahnya itu nggak boleh dimakan lagi karena itu mengandung zat yang berbahaya. Jadi dia mengandung nitrat, lalu lama-kelamaan dia jadi nitrit. Itu zat yang berbahaya bagi tubuh, jadi nggak boleh dimakan lagi. Oh gitu, Iya. jadi bagusnya kalau misalnya kita mau empasi gitu ya dok ya, campurin sayur-sayuran gitu untuk anak-anak kita. Misalnya dari pagi sampai ke malam, bagusnya tuh sayur apa nih dok yang masih safe gitu dok? Kalau yang Untuk masih disimpan. safe itu selain bayam bisa wortel itu Brokoli bisa, brokoli Dok? bisa. Brokoli juga Iya, bisa. Berarti bisa. selain bayam tadi ya dok ya. selain Berarti ini nggak mitos ya dok ya, bahwa sebenarnya kalau bayam lama dimasak itu nggak boleh dimakan lagi, itu bukan mitos, fakta. Fakta. Fakta, oke. Baik, dok, ini juga banyak pertanyaan nih dok untuk dokter. Masih seputar sayur dan juga buah. Kita kan masih ngobrolnya santai Iya. banget nih ya dok ya. Yang nggak masuk ke dalam vitamin C itu kan kita taunya cuma jeruk dok. Sebenarnya vitamin C itu ada di buah apa aja sih dok? Banyak Mbak Tiara, ada pepaya, Pepaya juga ada vitamin C. ada vitamin C, lalu kemudian pisang ada, lalu kemudian mangga ada vitamin C-nya, lalu kemudian untuk tomat ada vitamin C-nya. Oh itu ya Iya. dok ya, berarti kita jangan salah dong, Untuk bukan sayur cuma tomat. jeruk yang cuma ada vitamin C-nya, tapi juga kalau misalnya makan tomat, dok, tomat itu bisa dimakan secara langsung nggak sih dok? Bisa, gitu. boleh dimakan Boleh secara ya dok langsung. ya, karena kan kalau misalnya yang suka banget sama asem gitu dok, Iya. pasti suka banget gitu. Boleh sama dicampur salad ya. salad, Iya, iya salad ya dok sayur. ya. Salad juga bisa dicampur sama tomat yang belum Iya. dimasak. Baik, nanti juga teman-teman bisa tanyain secara langsung nih tentang sayur dan buah untuk kesehatan. Tanya apa aja deh Iya, boleh tanya sama apa aja. dokter, karena dokter akan menjawab ini. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Talk Show Sehati, sehat dan tenangkan hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di Talk Show Sehati, sehat tenangkan hati. Memang ya dok ya, sehat itu menenangkan hati. Percuma kita banyak duit dok, tapi Iya. nggak sehat tuh, hati tuh nggak tenang gitu. Saya akan membuka pertanyaan untuk teman-teman dari Stikes Bina Husada yang ingin bertanya secara langsung dengan dokter. Silakan tentang buah dan sayur yang baik untuk kesehatan. Nah, silakan yang ingin bertanya dari situ tuh namanya siapa? Hai.
Terima kasih ya sudah hadir. Ya, Namanya siapa? Mau tanya tentang apa? Tapi nggak boleh jauh-jauh, tanyanya tentang sayur dan buah bagi kesehatan. perkenalkan nama saya Rambanesia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada. Baik, silakan. Izin bertanya dokter, untuk konsumsi buah-buahan yang dianjurkan dalam sehari itu berapa ya? Apakah ada minimal dan maksimalnya? Lalu, apakah mengkonsumsi buah-buahan secara berlebihan berpengaruh bagi kesehatan tubuh? Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan dok. Ya, dokter menjawab pertanyaan tadi. Jadi untuk sayur dan buah berapa porsi yang dianjurkan? Setiap Untuk- harinya? Iya, setiap harinya. Untuk sayur itu 3 sampai 4 porsi dalam sehari. Lalu kemudian satu porsi itu bisa setengah mangkok sayur yang matang atau satu mangkok sayur yang mentah, Mbak Tiara. Lalu kemudian untuk buah yang dianjurkan itu sekitar 2 sampai 3 porsi dalam sehari. Lalu kemudian apakah mengkonsumsi buah dan sayur secara berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan? Kita kenal ada yang namanya vegetarian, Mbak Iya, Tiara. iya, Iya. vegetarian. Nah, vegetarian ini sebenarnya nggak bagus, Mbak Tiara. Soalnya cuman yang didapat itu zat yang mikronutriennya aja, vitamin dan mineral. Sedangkan untuk yang proteinnya itu kurang. Sedangkan tubuh kita itu sendiri perlu asupan protein. Oh, Iya. gitu. Jadi yang vegetarian tadi itu cuman dapat yang vitamin dan mineral aja. Terus yang untuk protein dan lemak itu berkurang. Selama ini dok kita tahu kalau misalnya vegetarian itu sehat banget nih dok. Iya. Ternyata juga ada efek negatifnya juga Iya. ya dok ya. Makanya harus seimbang antara porsi protein, karbohidrat, lemak, dan juga vitamin dan mineral tadi. Oh gitu. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya sama teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ada nggak? Kalau nggak ada kita akan lanjutkan kembali nih ngobrol bareng dokter. Ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Iya, mic-nya ya. Namanya siapa? Baiklah, nama saya Rema Sepi Amelia. Saya mahasiswi dari STIK Bina Husada. Baiklah dok, pagi dok. Pagi. Saya ingin bertanya, bertanya tentang sayur. Ini kan saya kan nggak suka makan sayur nih dok. Apakah ada makanan lain sih yang bisa menggantikan sayur biar gizi saya cukup itu seimbang? Baiklah dok, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak suka makan sayur, dok. Saya juga hampir dok setiap harinya itu pilih-pilih banget nih sayur yang pas untuk tubuh. Iya. Nah ini juga bisa jadi jawaban untuk pertanyaan saya nanti. Silakan dok dijawab. Iya. Kalau tidak ada yang bisa menggantikan sayur, Mbak Tiara. Tidak ada ya dok ya. Sayur itu sudah mempunyai porsinya sendiri. Jadi itu ada namanya isi piringku ya Mbak Tiara, kalau Mbak Tiara pernah dengar. Jadi isi piringku untuk sayur dan buah itu menempati setengah dari isi piringku. Jadi mungkin bisa divariasiin kalau misalnya nggak mau makan sayur, boleh yang mana yang suka. Karena kan sayur banyak ya dok Iya, ya. sayur kan banyak, nggak hanya yang kayak wortel, nggak hanya wortel aja, nggak hanya misalnya yang hijau-hijau aja. Bisa kalau misalnya yang mana yang suka itu divariasiin, terus diolah, divariasiin juga nggak apa-apa, kayak dikukus, direbus, dan juga dicampur misalnya dengan misalnya dengan buah, divariasiin itu boleh nggak apa-apa. Nah itu dia jawaban dari dokter ya. Ternyata kan kalau ngomongin soal sayur itu kalau kita nggak suka sayur, coba cari yang lain. Karena sayur kan banyak ya dok ya, Iya. bukan cuma yang warnanya hijau, Heeh. sayur gitu. Kentang Iya. itu sayur kan dok? Kentang itu termasuk karbohidrat. Oh karbohidrat. Karbohidrat. Nah ini yang harus kita tanyain. Kita kan taunya tuh kan kayak Iya. sayur nggak ya gitu kan. Kita harus tanyain dong sama dokter. Tapi kalau wortel sayur? Sayur. Sayur. Kalau ini dok, pertanyaan juga nih dok, banyak kalau misalnya kita kayak makan pisang tapi udah diolah kayak pisang goreng, risoles. Nah risoles itu kan ada kayak tomat-tomat, bukan tomat ya dok ya, wortel ya, ada wortelnya juga. Kadang juga ada tomat dok gitu. Nah itu gimana dok untuk kandungannya? Apakah terkurang karena sudah diolah tadi? Ya, untuk kandungannya sendiri itu berkurang. Jadi untuk yang misalnya kita masak, apalagi kita goreng ya, Iya. Mbak Tiara, itu kan kandungan yang vitamin dan mineral kalau misalnya digoreng sayurannya itu berkurang otomatis.
Jadi kalau misalnya sebagusnya itu dimakan secara langsung atau diolah, bisa diolah yang bagus itu dikukus, lalu kemudian direbus, kemudian dipanggang atau ditumis pakai minyak sedikit. Nah, kalau misalnya sudah bentuk gorengan itu dari minyaknya sendiri itu sudah banyak ya Mbak Tiara. Iya. Jadi itu kadar lemaknya itu bisa meningkat. Gitu. Berarti kalau untuk pisang goreng nggak bisa untuk diet dong dok? Nggak bisa. Pisang goreng kalau sudah digoreng dari tepungnya kan, dari tepungnya itu karbo nambah, dari minyaknya itu nambah. Jadi kalorinya nambah. Jadi itu nggak sehat ya dok ya? Dok ini juga pengen tahu nih dok, tadi kan dokter menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang vegetarian. Kata dokter itu ternyata nggak terlalu banyak banget ya dok ya? Yang kita bisa ambil gitu proteinnya. Kalau vegetarian kan kita cuma makan sayur dan buah ya Mbak Tiara ya. Iya. Jadi nggak makan yang namanya yang daging-dagingan. Sedangkan daging-dagingan itu proteinnya itu bagus. Apalagi ikan ya dok? Iya ikan itu bagus. Daging, ikan itu kan bagus buat tubuh. Fungsi protein itu sendiri kan buat tenaga, salah satunya buat tenaga, membangun sel-sel tubuh. Jadi kalau misalnya tidak ada protein atau kekurangan protein dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan pertama cepat lemas. Cepat lemas? Cepat lemas, terus daya tahan tubuh juga bisa berkurang. Kalau misalnya asupan proteinnya berkurang, jadi bukan berarti sayur dan buah aja, mesti seimbang. Iya, porsinya itu seimbang. Jadi di dalam piring itu sayur, buah, lalu kemudian ada porsinya buat karbohidrat, porsi juga buat protein. Oh gitu, jadi memang harus keseimbangan tadi ya dok ya. Kalau terlalu banyak juga takutnya kita nggak dapat protein gitu. Nah dok, ini juga pertanyaan nih dari sobat Siva. Dokter, kalau misalnya untuk lansia atau untuk yang udah berumur lah dok ya gitu, kan sering ada masalah tulang dan lain-lain. Sayur dan buah yang tepat nih dok untuk kesehatan gitu, untuk kesehatan tulang itu apa sih dok menurut dokter? Kalau sayur dan buah yang tepat untuk kesehatan tulang itu bisa, kalau misalnya buah ya contohnya, itu bisa boleh pisang, boleh pepaya, boleh. Lalu kemudian untuk sayur itu boleh yang sayur-sayuran hijau, pigmen hijau nggak apa-apa Mbak Tiara. Contohnya bayam, kangkung, selada. Lalu kemudian yang pigmennya merah itu contohnya tomat. Lalu kemudian wortel itu nggak apa-apa, bagus itu buat lansia. Kalau yang nggak boleh ada nggak dok? Kalau untuk tulang nih misalnya udah ada kayak masalah kesehatan, aduh ibu kayaknya nanti takutnya osteoporosis gitu. Ada nggak sih yang harus dihindari makanan kayak buah-buahan gitu? Untuk buah-buahan yang dihindari itu sejauh yang dia porsinya sesuai, tidak berlebihan, itu tidak ada yang harus dihindari. Tidak ada yang harus dihindari ya dok ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali talk show bersama dengan Dr. Rizky. Jadi jangan kemana-mana, tetap di talk show Sehati. Sehat, tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, sehat tenangkan hati, masih bersama dengan Dr. Rizky Putri Ramela. Ini berbicara tentang sayur dan buah bagi kesehatan ya dok ya. Tadi kita sudah banyak banget dok membahas tentang sayur dan buah bagi kesehatan ini, luar biasa sekali. Dok, ini juga ada pertanyaan nih dok tentang wortel. Wortel itu memang baik untuk mata kan dok? Benar itu dok ya? Nah apa aja sih dok, kita pengen tahu kandungan dari wortel yang memang baik untuk mata. Jadi wortel itu ada vitamin, pertama yaitu vitamin A yang buat bagus untuk mata. Lalu kemudian ada mineralnya juga, lalu kemudian ada pigmen yang membuat oranye tadi, namanya pigmen karoten. Nah iya, pigmen karoten itu salah satunya fungsinya itu Mbak Tiara, jadi buat anti kanker. Iya bisa. Jadi dia itu antioksidan yang bagus, jadi kita kalau misalnya banyak makan sayur dan buah, kalau nggak perlu lagi tuh konsumsi kayak misalnya vitamin buat anti aging, cukup makan sayur dan buah sehari-hari. Itu udah dampaknya itu untuk anti aging, anti kanker itu sudah ada dari
sayur dan buah tadi. Luar biasa sekali ya dok ya, berarti ya dok ya kandungan dari sayur dan juga buah ini. Nah ini juga dok, ada yang tanya, ini kalau misalnya buah bit ya dok ya, buah bit yang warna merah itu dok, itu katanya untuk meningkatkan darah. Itu benar nggak sih dok? Karena kandungan tadi, kandungan vitamin dan mineral tadi dari buah bit, terus ada pigmen yang merah tadi, itu dia meningkatkan penyerapan besi. Nah, jadi besi itu salah satu sel-sel darah itu kan kandungannya itu besi ya, meningkatkan penyerapan sel-sel darah merah dari buah bit tadi. Jadi itu memang bagus buat yang tadi, misalnya HB-nya rendah, boleh itu makan buah bit. Berarti untuk penderita DBD juga bisa ya dok ya? Bisa salah Konsumsi satunya. itu juga selain bagusnya jambu jambu biji biji ya tadi. dok. Nah ini juga dok pertanyaan dari banyak sih pertanyaan yang sudah saya kumpulkan di sini dok. Sobat Siva pengen tahu kalau misalnya buah itu nggak bikin kita gendut ya dok ya? Bagus berarti untuk diet. Itu Iya. benar atau enggak dok? Bagus. Buah itu karena kandungannya serat yang tinggi tadi, jadi dia istilahnya membuat rasa lapar kita itu lebih munculnya itu lebih lama karena yang serat tadi. Terus mengontrol juga kadar gula dalam darah. Jadi kadar gula dalam darah kita nggak cepat naik, sehingga menyebabkan kita nggak mudah lapar Mbak Tiara dari buah tadi. Buah apa dok yang bagus untuk yang lagi menjalani diet untuk menurunkan berat badan untuk kesehatan juga? Nah, jadi buah ini tuh ada yang terbagi lagi juga Mbak Tiara. Jadi ada dua, yang kandungan glikemiknya yang tinggi, ada yang kandungan glikemiknya yang tidak terlalu tinggi gulanya. Iya. Nah, yang glikemiknya tinggi itu misalnya pisang, mangga, lalu kemudian ada semangka, lalu kemudian untuk kandungan gula yang tidak terlalu tinggi itu bisa buah jambu, itu bisa, lalu kemudian yang Buah jambu ya dok ya? Iya. Jambu biji atau jambu biasa? segala jambu itu bisa. Semua jambu. Lalu kemudian buah yang berry-berry, itu misalnya strawberry, blueberry, itu bisa buah kiwi, itu bisa dimasukkan kalau misalnya mau diet ya. Karena kadar gulanya juga tidak terlalu tinggi, itu bisa dimasukkan ke menu makan kita. Oh itu Untuk ya dok selingan ya, buah, untuk ya. yang sekarang lagi menjalani diet gitu. Dok ini juga dok pertanyaannya, kemarin kan kita banyak sekali ya dok ya kasus pasien COVID Iya. harus meningkatkan vitamin apa dok kemarin dok? Kalau Vitamin COVID? C untuk Vitamin daya tahan tubuh. C sama ada satu lagi dok, vitamin apa ya dok ya? B ya? Vitamin B kompleks, lalu kemudian vitamin A, vitamin E, vitamin D, itu bisa. Itu ya dok ya yang harus diperbanyak. Iya. Nah ini kalau ngomongin soal sayur dan buah dok untuk pasien COVID itu bagusnya mengkonsumsi apa dok ya agar juga imun tubuhnya cepat kembali lagi gitu Iya. dok. Kalau untuk daya tahan tubuh itu yang bagus, yang dianjurkan sebenarnya boleh semua buah ya. Tapi kalau yang paling bagus, vitamin C yang kadar vitamin C-nya itu tinggi itu bisa di jeruk bisa. Lalu kemudian untuk pisang itu boleh Mbak Tiara, itu divariasiin aja. Misalnya pagi itu jeruk, lalu kemudian siang atau sore menjelang sore itu pisang, lalu kemudian buah-buah yang berry-berry itu untuk daya tahan itu bisa. Bisa ya dok ya, itu dia buahnya. Kalau sayur dok? Kalau sayur Untuk meningkatkan imun tubuh? kalau sayur untuk meningkatkan imun tubuh boleh kalau misalnya yang hijau-hijau, lalu kemudian sayur yang berwarna merah itu tomat itu bagus. Lalu kemudian wortel, lalu kemudian ada bayam, kangkung, pokoknya nggak ada masalah Mbak Tiara. Nggak ada masalah. Iya. Nah dok, ini juga pertanyaan. Banyak nih dok ya penderita mah yang mencari-cari. Kira-kira ada nggak sih kayak buah atau sayur itu tuh yang nggak boleh dikonsumsi oleh penderita mah? Kalau buah yang mungkin dihindari, lalu kemudian dibatasi, itu mungkin yang buah-buah kayak misalnya durian, itu dihindari atau dibatasi, boleh sesekali makan. Lalu kemudian untuk yang terlalu asam, misalnya jeruknya yang asam, itu bisa boleh sesekali, tapi jangan terlalu sering. Oh itu ya dok ya. Nah ini luar biasa sekali nih dok, penjelasan kita ini memang terdengarnya simple ya dok ya.
sayur buah untuk kesehatan. Tapi ini sangat penting sekali, memang kesehatan itu nomor 1 ya dok ya. Nah ini juga dok, kalau misalnya dampaknya tubuh kita, tadi kan teman-teman juga yang di sini ada yang bilang nggak suka sayur, jarang sekali mengkonsumsi buah. Apa nih dok dampaknya untuk tubuh kita? Ya, jadi kan karena manfaat dari sayur dan buah itu adalah daya tahan, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita kurang konsumsi sayur dan buah, otomatis kurang juga konsumsi vitamin, asupan vitamin dan mineral. Jadi itu salah satu dampak bagi tubuh, yaitu menurunkan daya tahan tubuh. Jadi bisa kita mudah sakit itu. Terus lalu kemudian karena kita makanannya nggak seimbang ya, jadi lebih banyak ke protein, itu meningkatkan kolesterol, lalu kemudian meningkatkan gula darah, dan juga selain itu kan dampak sayur dan buah itu memperlancar BAB ya. Jadi itu bisa salah satunya dampak kalau kurang makan sayur dan buah, itu konstipasi, susah buang air besar. Susah buang air besar ya dok, aduh nggak suka banget tuh dok. Pengennya sih cepet gitu dok ya. Lancar. Dok, ini dok tipsnya nih dok untuk sobat Siva yang nggak suka makan sayur dan juga buah. Ada nggak sih tips dari dokter yang jitu banget gitu dok, agar semuanya sobat Siva ini sehat dan juga bisa mengkonsumsi sayur dan juga buah? Jadi untuk tipsnya, Tips jitu ya dok ya? tips gitu. Tipsnya pertama niat, kalau ada niat berarti di situ ada jalan ya Mbak Tiara ya. Lalu kemudian variasi. Jadi sayur dan buah itu bagusnya itu divariasikan. Jadi kita nggak mudah bosen. Buat anak-anak juga, kalau misalnya kita sebagai ibu kan kita bisa variasiin untuk sayur dan buah. Jadi dia nggak gampang bosan. Lalu kemudian nantinya suatu hari nanti dia nggak jadi picky eater. Jadi dia milih-milih makanan kalau kita variasiin. Dan terus biar nggak bosan, dibawa happy aja. Jangan makan, misalnya dalam sepiring itu kita makan sayur dan buah semuanya, nasi, lalu kemudian lauk pauk nggak makan. Nah itu yang nggak bagus. Jadi yang bagus itu mesti seimbang isi piring kita. Harus seimbang ya Iya. dok ya. Tadi juga dokter bilang vegetarian juga ternyata juga nggak terlalu bagus karena nggak ada proteinnya juga. Iya. Baik, itu dia tadi Sobat Siva talk show kita hari ini dengan tema sayur dan buah bagi kesehatan. Dokter, kita mau ucapin terima kasih untuk seluruh penonton yang telah hadir. Boleh berdiri dok. Tidak terasa Sobat Siva, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali Terima lagi kasih. Dokter Rizky. Terima kasih atas tips dan triknya dan juga tentang mitos yang kita pecahkan hari ini di talk show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Baik, kalau begitu saya Tiara Putri pamit undur diri, sampai bertemu lagi di talk show Sehati selanjutnya. Pastinya dok, ini dengan tema yang luar biasa lagi, yang memang temanya itu untuk keseharian kita dan juga untuk kesehatan kita. Karena memang sehat itu paling penting sekali untuk menenangkan hati. Baik, saya Tiara Putri pamit undur diri beserta dengan Dokter Rizky. Sampai bertemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 엉덩이를